Hingga hari ini, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda bakal membaik. Meski begitu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tak perlu panik berlebih karena COVID-19. Sejauh ini, kata dia, pemerintah sudah melakukan berbagai cara, mulai dari memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga persiapan menyambut kenormalan baru atau new normal. Menurut Mahfud MD, penting bagi masyarakat untuk bersikap jangan terlalu panik dengan COVID-19. Sebab, kata dia, ada hal lain yang lebih layak ditakuti. Saya kira jangan berlebihan takutnya, ucapnya mengawali dialog mengenai COVID-19 di acara Halal Bihalal bersama keluarga besar Universitas 11 Maret. Di Indonesia, setiap hari orang mati itu ada 4.484 orang. Nah, yang mati karena COVID-19 dari Januari sampai April atau 131 hari itu rata-rata cuma 17 orang, kata dia. Lebih jauh, Mahfud MD menyamakan kasus kematian akibat COVID-19 dengan kasus lain yang menurutnya lebih parah. Misalnya seperti kecelakaan lalu lintas, AIDS, serta diare. Nah, orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas itu 9 kali lebih banyak dari COVID-19. Berkali-kali lebih banyak orang mati karena AIDS dan karena diare, tuturnya. Bukan hanya dalam skala lokal, dia juga membuat perbandingan dalam skala global. Menurutnya, pada rentan waktu yang sama yakni 131 hari, angka kematian warga dunia karena COVID-19 berada di angka 280.000 orang. Sedangkan yang tewas karena diare ada 560.000 orang dan kanker di kisaran 3 jutaan orang. Meski begitu, dia tak bermaksud menganggap enteng pandemi COVID-19. Menurutnya, bakal lebih baik jika masyarakat berada di posisi tenang, yakni jangan meremehkan namun juga tak boleh takut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kebiasaan baru atau new normal yang sedang digaungkan saat ini masih menjadi wacana. Dia menyebut belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. Sekarang ini, pemerintah ada wacana, belum keputusan. Wacana bagaimana tentang new normal itu, kata Mahfud. Mahfud menuturkan, pemerintah sudah melakukan perhitungan penurunan jumlah kasus COVID-19 melalui beberapa permodelan yang diajukan dalam sidang kabinet. Dari beberapa metode tersebut ditemukan adanya penurunan. Kalau ada pembatasan gerakan misalnya, Jakarta pembatasan gerakan, tapi semuanya bisa dihitung sekarang. Jakarta sudah 0,9. Ada 9 provinsi di bawah 1. Ini lumayan bagus. Tapi ada yang tinggi sekali di Gorontalo di Jawa Timur, dan macam-macam itu ada hitungannya, sambungnya. Mahfud menjelaskan, kemudian muncul pemikiran untuk melakukan kehidupan normal yang baru. Dia mengatakan kehidupan baru atau new normal menjadi wacana yang berkembang meski dirinya mengakui akan ada kontroversi. Nah, di dalam keadaan itulah kita lalu mulai berpikir bagaimana kita hidup normal dengan fakta-fakta itu. Karena apa? Nggak mungkin kita orang mau jualan nggak bisa, orang mau membeli nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Nah, inilah wacana yang berkembang, ada yang setuju. Mari, kalau soal setuju nggak setuju itu antar dokter saja beda-beda. Ada dokter ID yang mengatakan jangan sekali-kali diadakan pelonggaran, itu bahaya. Itu pembunuhan massal, jelasnya. Mahfud menyampaikan pemerintah melakukan diskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait wacana new normal. Dan kita harus mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana yang terbaik. Mari kita diskusi. Belum ada keputusan apapun terkait itu semua. Masih dalam wacana dan kontroversi masih ada. Tetapi kita harus terbiasa menghadapi itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa Corona is like your wife. You can try to control, then you realize that you can learn to live with it, tandasnya. Hingga hari ini,
penambahan kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda bakal membaik. Meski begitu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tak perlu panik berlebih karena COVID-19. Sejauh ini, kata dia, pemerintah sudah melakukan berbagai cara, mulai dari memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga persiapan menyambut kenormalan baru atau new normal. Menurut Mahfud MD, penting bagi masyarakat untuk bersikap jangan terlalu panik dengan COVID-19. Sebab, kata dia, ada hal lain yang lebih layak ditakuti. Saya kira jangan berlebihan takutnya, ucapnya mengawali dialog mengenai COVID-19 di acara Halal Bihalal bersama keluarga besar Universitas 11 Maret. Di Indonesia, setiap hari orang mati itu ada 4.484 orang. Nah, yang mati karena COVID-19 dari Januari sampai April atau 131 hari itu rata-rata cuma 17 orang, kata dia. Lebih jauh, Mahfud MD menyamakan kasus kematian akibat COVID-19 dengan kasus lain yang menurutnya lebih parah. Misalnya seperti kecelakaan lalu lintas, AIDS, serta diare. Nah, orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas itu 9 kali lebih banyak dari COVID-19. Berkali-kali lebih banyak orang mati karena AIDS dan karena diare, tuturnya. Bukan hanya dalam skala lokal, dia juga membuat perbandingan dalam skala global. Menurutnya, pada rentan waktu yang sama yakni 131 hari, angka kematian warga dunia karena COVID-19 berada di angka 280.000 orang. Sedangkan yang tewas karena diare ada 560.000 orang dan kanker di kisaran 3 jutaan orang. Meski begitu, dia tak bermaksud menganggap enteng pandemi COVID-19. Menurutnya, bakal lebih baik jika masyarakat berada di posisi tenang, yakni jangan meremehkan namun juga tak boleh takut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kebiasaan baru atau new normal yang sedang digaungkan saat ini masih menjadi wacana. Dia menyebut belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. Sekarang ini, pemerintah ada wacana, belum keputusan. Wacana bagaimana tentang new normal itu, kata Mahfud. Mahfud menuturkan, pemerintah sudah melakukan perhitungan penurunan jumlah kasus COVID-19 melalui beberapa permodelan yang diajukan dalam sidang kabinet. Dari beberapa metode tersebut ditemukan adanya penurunan. Kalau ada pembatasan gerakan misalnya, Jakarta pembatasan gerakan, tapi semuanya bisa dihitung sekarang. Jakarta sudah 0,9. Ada 9 provinsi di bawah 1. Ini lumayan bagus. Tapi ada yang tinggi sekali di Gorontalo di Jawa Timur, dan macam-macam itu ada hitungannya, sambungnya. Mahfud menjelaskan, kemudian muncul pemikiran untuk melakukan kehidupan normal yang baru. Dia mengatakan kehidupan baru atau new normal menjadi wacana yang berkembang meski dirinya mengakui akan ada kontroversi. Nah, di dalam keadaan itulah kita lalu mulai berpikir bagaimana kita hidup normal dengan fakta-fakta itu. Karena apa? Nggak mungkin kita orang mau jualan nggak bisa, orang mau membeli nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Nah, inilah wacana yang berkembang, ada yang setuju. Mari, kalau soal setuju nggak setuju itu antar dokter saja beda-beda. Ada dokter ID yang mengatakan jangan sekali-kali diadakan pelonggaran, itu bahaya. Itu pembunuhan massal, jelasnya. Mahfud menyampaikan pemerintah melakukan diskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait wacana new normal. Dan kita harus mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana yang terbaik. Mari kita diskusi. Belum ada keputusan apapun terkait itu semua. Masih dalam wacana dan kontroversi masih ada. Tetapi kita harus terbiasa menghadapi itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa Corona is like your wife. You can try to control, then you realize that you can learn to live with it, tandasnya.